teman-teman kelas 6 temulawak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Teman-teman, hari ini pembelajaran tematiknya adalah penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan. Nah teman-teman, kita simak yuk video tutorialnya. Teman-teman, tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Tumbuhan hidup di tempat yang berbeda-beda. Ada yang hidup di daerah yang kering, daerah yang dingin, ada pula hidup yang di air. Oleh karena itu, bentuk penyesuaian dirinya setiap tumbuhan pun berbeda-beda, disesuaikan dengan lingkungan tempat hidupnya. Nah, teman-teman, berikut ini cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Pohon jati. Pohon jati menyesuaikan diri dengan cara menggugurkan daunnya saat musim kemarau. Pengguguran daun ini bertujuan agar tidak terjadi penguapan yang berlebihan yang dapat menyebabkan tumbuhan kekurangan air dan mati. Pengguguran daun pada musim kemarau juga dilakukan oleh tumbuhan lain seperti mahoni dan kedongdong, walaupun tidak sebanyak pada pohon jati ya teman-teman. B adalah tumbuhan kaktus. Teman-teman, kalau di rumahmu atau di sekolahmu ada tanaman kaktus, coba perhatikan tanaman tersebut. Habitat asli tanaman kaktus sebenarnya adalah tanah yang kering seperti gurun. Oleh karena itu, tanaman ini menyesuaikan dirinya dengan kondisi lingkungan yang kering dan panas. Kaktus dapat bertahan hidup di daerah gurun karena mampu mengatur penggunaan air secara efektif. Hal tersebut dapat terjadi karena kaktus memiliki beberapa ciri-ciri khusus. Nah, teman-teman, berikut ini beberapa ciri-ciri khusus tumbuhan kaktus ya. 1. Batang tebal karena tersusun atas jaringan spons. Jaringan spons di dalam batang menyebabkan kaktus mampu menyerap air hujan dalam jumlah yang banyak sebagai persediaan pada musim kering. Selain itu, pada permukaan batang terdapat lapisan lilin untuk mencegah penguapan. Yang kedua, teman-teman, akar yang panjang dan banyak. Akar kaktus berukuran panjang dan banyak, menyebar beberapa sentimeter di bawah permukaan tanah. Akar mempercepat kaktus untuk menyerap air hujan yang sesekali turun. Yang ketiga, teman-teman, daun berbentuk duri. Bentuk daun kaktus berupa duri sehingga dapat mengurangi penguapan. Selain itu, duri-duri tersebut dapat menangkap titik-titik embun sehingga melindungi kaktus dari kekeringan. Duri juga berfungsi sebagai alat pertahanan dari hewan pemakan daun. C. Teratai. Teratai merupakan tumbuhan air. Akar dan batang teratai terdapat di dalam air, sedangkan helaian daunnya mengapung di permukaan air. Bunga teratai tampak menyembul keluar dari permukaan air. Nah, teman-teman, berikut ini ciri khusus yang dimiliki teratai. 1. Memiliki daun yang berukuran lebar. Ukuran daunnya yang lebar pada teratai dapat mempercepat proses penguapan atau transpirasi sehingga kandungan air di dalam tubuh menjadi seimbang. Nah, yang kedua, teman-teman, permukaan daun dilapisi lilin. Adanya lapisan lilin pada permukaan daun menyebabkan daun teratai tidak basah oleh air sehingga proses penguapan tidak terganggu. Dan yang ketiga, teman-teman, memiliki banyak rongga udara pada akar dan batangnya. Rongga-rongga udara pada akar dan batang teratai berfungsi sebagai alat pelampung bagi teratai sehingga daun tetap berada di permukaan air dan tetap menjadi fotosintesis. Selain itu juga mempermudah pertukaran udara di dalam tubuh. Teman-teman, yang D adalah bakau. Bakau merupakan tumbuhan yang hidup di daerah rawa yang tanahnya tergenang air dan miskin akan oksigen. Meskipun demikian, bakau dapat tumbuh dan berkembang biak. Beberapa jenis bakau memperoleh oksigen dengan menggunakan akar tambahan yang disebut akar napas. Pada dasarnya, akar napas berasal dari akar utama. Akar nafas tersebut tumbuh ke atas tanah dan muncul ke permukaan air. Akar napas memiliki jaringan spons sehingga mempermudah penyerapan oksigen. Demikianlah teman-teman pembelajaran tematik hari ini. Syukur lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.